Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 18043053. Pada video kali ini saya akan memberikan pembahasan mengenai buku Sistem Informasi Manajemen karangan Loudon dan Balzan. Langsung saja pada buku yang pertama, yaitu buku Balzan. Pertanyaannya, what are three forms of MES infrastructure and what do they support? Jawabannya, 3 bentuk infrastruktur MES. Yang pertama, yaitu Information MES Infrastructure. Informasi ini mendukung operasi MES mengidentifikasi di mana dan bagaimana informasi penting. Contohnya, bagaimana catatan pelanggan disimpan dan dikemanakan. Yang kedua, Agile MES Infrastructure. Infrastruktur ini mendorong perubahan. Infrastruktur MES yang tangkas mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat telekomunikasi yang jika digabungkan akan memberikan fondasi yang menjadi dasar tercapainya tujuan organisasi. Dan yang ketiga yaitu Sustainable MES Infrastructure. Infrastruktur ini mendukung lingkungan. Infrastruktur yang berkelanjutan mengidentifikasi cara agar perusahaan dapat tumbuh dalam sumber daya komputasi dan juga keuntungan perangkat keras dan konsumsi energi. Pertanyaan yang kedua dari buku Balzan. List the characteristic of an Agile MES infrastructure and explain why they are all critical for supporting change. Jawabannya, Agile MES infrastructure merupakan kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, perangkat telekomunikasi organisasi, di mana mereka bekerja sama sebagai sistem yang mendukung tujuan organisasi. Mengapa hal ini penting? Karena karakteristik infrastruktur MES yang tangkas dapat membantu memastikan bahwa sistem yang bertemu dan bekerja di bawah perubahan yang tidak terduga atau yang tidak direncanakan. 7 karakteristik infrastruktur yang tangkas. Yang pertama itu aksesibilitas. Karena pengoperasian sistem harus dapat diakses dengan mudah kapan saja tanpa batasan oleh semua penggunaan sistem sesuai dengan otorisasi atau tingkat akses mereka. Yang kedua, yaitu ketersediaan. Karena di dunia di saat ini di mana e-business berarti mengoperasikan sistem harus 24 jam dalam seminggu maupun per hari, ketersediaan berarti periode di mana sistem harus beroperasi. Ketika sistem tidak ada, maka tidak ada yang dapat digunakan. Dan yang ketiga, keberlanjutan. Karena sistem dengan cepat berubah untuk mendukung perubahan lingkungan. Dan yang keempat, portabilitas. Karena ini adalah kemampuan aplikasi untuk beroperasi pada perangkat atau platform perangkat lunak apapun. Saat ini aplikasi dibuat untuk berjalan di perangkat apapun seperti PC, ponsel maupun tablet, sehingga mereka dapat berjalan di sistem operasi seperti Windows, Mac, ataupun Linux. Yang kelima yaitu reliabilitas. Karena ini adalah kemampuan sistem untuk berfungsi secara akurat, memberikan informasi yang dapat diandalkan kepada si pengguna. Yang keenam, skalabilitas. Karena ini menjelaskan seberapa baik sistem dapat meningkatkan atau beradaptasi dengan permintaan yang berkembang. Jika sebuah perusahaan tumbuh dengan cepat, mungkin akan sulit berfungsi dengan baik jika harus bergantung dengan sumber daya yang terbatas pada sistem yang ada. Dan yang ketujuh yaitu kegunaan. Karena ini menggambarkan keramaan pengguna suatu sistem harus mudah digunakan dan juga efisien. Seperti sistem operasi Windows yang selalu kita anggap lebih ramah daripada penggunaan iOS atau Apple Mac. Pertanyaan yang ketiga, explain why e-business is contributing to the three pressure-driven sustainable MES infrastructure. Jawabannya, 3 komponen infrastruktur SIM yang berkelanjutan serta manfaat bisnisnya. Yang pertama bisa kita ketahui yaitu Great Computing, yang kedua Cloud Computing, yang ketiga Virtualized Computing. Great Computing merupakan sekumpulan komputer yang tersebar secara geografis yang dikoordinasi untuk memecahkan masalah umum. Yang kedua, Cloud Computing merupakan penggunaan sumber daya dan aplikasi yang dipandu melalui internet. Istilah ini berasal dari citra cloud untuk mewakili internet atau lingkungan jaringan yang luas. Dan yang terakhir yaitu Virtualized Computing merupakan penciptaan beberapa mesin virtual pada suatu peran komputasi. MES infrastruktur
yang mencakup rencana bagaimana perusahaan akan membangun, menyebarkan, menggunakan, serta membagikan data, proses, serta aset MIS. Infrastruktur MIS yang solid dapat mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan operasi bisnis, serta menghasilkan pertumbuhan dan meningkatkan profitabilitas. Jadi, infrastruktur MIS yang berkelanjutan dapat mengidentifikasi bagaimana cara perusahaan agar tumbuh dalam sumber daya komputasi, sekaligus menjadi kurang bergantung pada perangkat keras dan konsumsi energi. Oleh karena itu, kontribusi bisnis elektronik sebagai salah satu bentuk pemanfaatan infrastruktur SIM yang sangat berlanjutan ini sangat dibutuhkan. Pertanyaan yang terakhir dari buku Balzan yaitu Identify the benefits and challenge of cloud computing. Kita lihat yang pertama, manfaat dari cloud computing. Yang pertama yaitu semua data tersimpan di server secara terpusat, di mana keunggulan teknologi cloud ini memungkinkan pengguna menyimpan data secara terpusat pada satu server yang disediakan oleh layanan cloud computing itu sendiri. Jadi pengguna tidak perlu repot-repot menyediakan infrastruktur seperti data center, media penyimpanan atau storage maupun media lain-lainnya karena semua telah tersedia secara virtual. Yang kedua, keamanan data. Keamanan data pengguna dapat disimpan dengan aman lewat server yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing, seperti jaminan platform teknologi, jaminan ISO, dan data pribadi maupun yang lain-lainnya. Yang ketiga, fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi. Teknologi cloud menawarkan fleksibilitas dengan kemudahan data yang akses dimanapun, kapanpun kita berada, dengan catatan harus memiliki koneksi dengan internet. Selain itu, pengguna dapat dengan mudah meningkatkan atau mengurangi kapasitas penyimpanan data tanpa perlu membeli peralatan tambahan seperti hard disk. Dan yang terakhir yaitu investasi jangka panjang. Penghematan biaya dengan membeli inventaris seperti infrastruktur, hard disk, dan lain-lain itu dapat berkurang, dikarenakan penggunaan akan dikenakan biaya kompensasi rutin per bulan sesuai dengan paket layanan yang telah disepakati dengan penyedia layanan cloud computing. Sedangkan tantangan dari cloud computing itu yang pertama, konektivitas internet. Karena cloud computing ini selalu memerlukan koneksi internet saat mengaksesnya. Yang kedua, komitmen keuangan. Untuk sebagian besar, paket langganan harus membuat komitmen keuangan bulanan atau tahunan. Jika kita berhenti berlangganan, maka kita tidak dapat mengakses data tersebut. Yang ketiga, keamanan dan perlindungan data. Tidak ada jaminan bahwa tidak ada kehilangan data karena ada saja pihak-pihak yang melakukan peretasan terhadap suatu institusi. Dan yang keempat, kesiapan dan kedewasaan. Keputusan membeli cloud semakin dibuat oleh manajer fungsional dan dipengaruhi oleh persyaratan pengguna akhir. Dan yang terakhir, interoperabilitas. Beberapa aplikasi mungkin ada yang tidak tersedia layanan cloud, sehingga memiliki sedikit kendali atas layanan cloud langganan. Oleh karena itu, integrasi antara layanan dari berbagai penyediaan layanan dan aplikasi yang berjalan di infrastruktur organisasi dapat menimbulkan masalah yang nyata. Selanjutnya dari buku Loudon, pertanyaannya yang pertama. Why is selection computer hardware and software for the organization an important management decision? What management, organization, and technology issues should be considered when selection computer hardware and software? Pentingnya memilih perangkat keras komputer dan perangkat lunak untuk organisasi itu dikarenakan akan mempengaruhi keputusan manajemen terhadap kualitas dan kuantitas produksi, serta menghabiskan banyak uang. Ketika perangkat keras dan perangkat lunak komputer tidak mungkin terjadi dalam dampak kinerja organisasi, diferensiasi aset teknologi informasi sangat penting untuk operasi organisasi dan kesuksesan akhir. Padahal, sebelum melakukan seleksi, manajemen harus memastikan bahwa aset TI yang mereka dapatkan sesuai dengan keinginan organisasi. Masalah yang dipertimbangkan saat memilih perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang pertama itu manajemen. Manajer harus menyesuaikan biaya perolehan modal dan perangkat keras sesuai dengan kebutuhan, agar menyediakan platform yang responsif serta handal dalam menyampaikan aplikasi sistem informasi. Perangkat keras komputer dan teknologi perangkat lunak dapat meningkatkan atau kinerja organisasi. Topologi perangkat keras komputer alternatif tersedia untuk memproses dan menyimpan data saat menggunakan teknologi untuk bisnis. Yang kedua dari organisasi. Perangkat keras komputer dapat meningkatkan atau memperlambat kinerja organisasi.
Pemilihan perangkat keras komputer harus mempertimbangkan seberapa baik teknologi tersebut berkaitan dengan budaya, struktur organisasi, dengan persyaratan pemrosesan informasinya. Dan yang terakhir yaitu teknologi. Teknologi informasi saat ini tidak lengkap dengan komputer, tetapi harus dilihat sebagai rangkaian peralatan digital yang terhubung bersama. Jadi, jenis komputer dan pengaturan pemrosesan yang harus digunakan oleh bisnis dalam organisasi. Jenis komputer serta mainframe, PC, komputer, mid-range, workstation, atau superkomputer. Pertanyaan yang terakhir dari buku Loudon, should organization use software service provider for all their software needs? Why or why not? What management, organization, and technology factors should be considered when making this decision? Jawabannya menurut saya itu iya. Organisasi itu perlu menggunakan layanan perangkat lunak untuk semua kebutuhan perangkat lunak mereka. Melalui penyedia layanan perangkat lunak, organisasi memperoleh kemudahan saat mengoperasikan serta mengelola berbagai aktivitas yang ada, di mana perusahaan dapat mengevaluasi penyediaan layanan perangkat lunak untuk memeriksa faktor-faktor seperti ketersediaan, keandalan, teknologi, keamanan, biaya, dan bagaimana biaya dinilai serta aplikasi yang tersedia. Bagi manajemen, harus menganalisis biaya perangkat lunak dan kemudahan pemeliharaannya. Jika biaya penggunaan penyediaan layanan perangkat lunak lebih tinggi dari biaya organisasi yang menerapkan perangkat lunaknya itu sendiri, maka perusahaan tidak perlu bergantung kepada si penyedia layanan perangkat lunak. Sedangkan bagi organisasi, perlu menilai kapabilitas perangkat lunak yang disediakan layanan perangkat lunak. Perangkat lunak harus sepenuhnya memenuhi kebutuhan organisasi serta bisnis. Baik, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.